Erick Thohir minta maaf usai kekalahan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta maaf kepada masyarakat atas hasil yang mengecewakan setelah tim nasional Indonesia kalah dari Jepang. Partai Indonesia vs Jepang dalam pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona ASI di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia berakhir dengan kemenangan 4-0 Samurai Biru pada Jumat 15 November 2024 malam. Mohon maaf kalau pertandingan hari ini mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, ungkap Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, yang juga merupakan mantan presiden Inter Milan, menegaskan bahwa hasil yang buruk ini adalah tanggung jawabnya. Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai oleh PSSI hingga saat ini, tambah Erick. Kekalahan dari Jepang membuat tim asuhan Shin Tae-yong itu hingga kini belum memperoleh satupun kemenangan dari 5 pertandingan, dengan hasil 3 kali seri dan 2 kali kalah. Walaupun demikian, Erick Thohir meminta kepada seluruh pendukung timnas Indonesia untuk tetap memberikan dukungan kepada JIZ dan rekan-rekannya. Menurutnya, masih ada peluang untuk mendapatkan tiket ke putaran berikutnya dengan menempati posisi ketiga atau keempat, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh PSSI sebelumnya. Kembali saya mohon, ini belum selesai, kita masih punya 5 pertandingan lagi. Kita posisinya mengejar ranking 3 atau 4 sesuai yang ditargetkan. Timnas Indonesia digulung Jepang 0-4. Timnas Indonesia kalah 0-4 saat melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia putaran ketiga. Kekalahan ini menandai debut pemain naturalisasi anyar, Kevin Dix. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 sore, memperlihatkan debut pemain baru Kevin Dix di lini pertahanan. Kejutan lain datang dari Shin Tae-yong yang memilih Yakob Sayuri sebagai pemain inti dalam susunan tim. Jepang segera menguasai jalannya pertandingan, sejak menit pertama, mendominasi penguasaan bola. Timnas Indonesia sempat mendapatkan peluang di menit ke-8 lewat Rafael Struijk. Namun peluang tersebut gagal dimanfaatkan setelah tendangannya diblok oleh kiper Shion Suzuki dalam situasi 1-1. Begitu juga dengan peluang dari Ragnar Uratmangun yang tidak membuahkan hasil. Kondisi lapangan yang licin akibat hujan turut memengaruhi permainan kedua tim yang harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Timnas Indonesia akhirnya kebobolan pada menit ke-35 setelah gol bunuh diri yang tercipta dari Justin Hubner. Jepang memimpin 1-0. Tak lama setelah itu, tepatnya di menit 40, Takumi Minamino menggandakan keunggulan Jepang menjadi 2-0, menutup babak pertama dengan posisi unggul. Di babak kedua, timnas Jepang kembali menambah pundi-pundi golnya. Timnas Indonesia kebobolan di menit ke-49 melalui aksi Hidemasa Morita. Gol cepat di awal babak kedua bikin Indonesia tertinggal 0-3. Jepang menancapkan dominasinya dengan memperbesar keunggulan menjadi 4-0. Pada menit ke-69, Yukinari Sugawara memaksa Marten Paes memungut bola untuk keempat kalinya dari jala gawang timnas Indonesia. Hingga laga berakhir, timnas Indonesia gagal mencetak gol balasan. Jepang menang dengan skor telak 4-0. Dua syarat timnas Indonesia melesat ke peringkat 2. Timnas Indonesia punya kesempatan melesat ke peringkat kedua klasemen grup C dalam laga lawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di SGIBK, Jumat 15 November. Berikut syarat agar hal tersebut terjadi. Timnas Indonesia saat ini jadi juru kunci klasemen grup C dengan koleksi 3 poin di tangan. Namun hasil imbang yang terjadi di laga Australia vs Arab Saudi dan kemenangan Cina saat menghadapi Bahrain membuat timnas Indonesia bisa kembali masuk dalam jalur persaingan perburuan tiket Piala Dunia. Australia saat ini ada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin, sama halnya dengan Arab Saudi dan Cina yang persis ada di peringkat ketiga dan keempat. Sedangkan Bahrain ada di posisi kelima dengan catatan 5 angka.
Berikut 2 syarat timnas Indonesia melesat ke peringkat kedua klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. 1. Menang. Syarat pertama, timnas Indonesia harus mengalahkan Jepang. Kemenangan lawan Jepang berarti skuad Garuda mendapat tambahan 3 angka. Tambahan poin tersebut mengantar Indonesia melewati jumlah poin Bahrain dan menyejajarkan diri dengan Australia, Arab Saudi, dan China. Unggul 2 gol atau lebih. Posisi ketiga sudah pasti jadi garansi bagi timnas Indonesia andai menang lawan Jepang. Namun, untuk merebut posisi kedua, Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan mesti bekerja ekstra keras. Untuk bisa melampaui posisi Australia, Indonesia minimal harus unggul 2 gol atau lebih. Bila Indonesia unggul 2 gol atas Jepang, selisih gol antara Indonesia dengan Australia bakal sama kuat, yaitu tambah 1. Kevin Dix datang, timnas Indonesia optimis 3 poin lawan Jepang. Witan Sulaiman penuh percaya diri menatap laga timnas Indonesia vs Jepang fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGIBK, Jumat 15 November 2024 pukul 19 WIB. Itu dirasakannya lantaran adanya penambahan pemain baru di skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia baru saja mendapatkan pemain keturunan yakni Kevin Dix. Pemain yang merumput bersama FC Copenhagen itu diharapkan mampu memberikan permainan yang berbeda untuk skuad Garuda. Witan tak ingin poin kandang ini hilang. Ada pemain baru yang bergabung, jadi perasaan saya cukup optimis menghadapi Jepang, kata Witan Sulaiman. Pemain Persija itu mengatakan timnya punya kepercayaan diri saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, timnya bertindak sebagai tuan rumah dan akan mendapatkan dukungan luar biasa dari supporter. Kami bisa mendapatkan poin melawan Jepang atau Arab Saudi, katanya. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ke-6 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan 3 poin. Poin itu dari 3 hasil imbang dan sekali kekalahan. Tim asuhan Sintayong itu punya target dalam fase grup C, yakni posisi ketiga ataupun keempat. Sebab, posisi itu akan membawa mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Instruksi Sintayong untuk timnas Indonesia vs Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong membeberkan pesan yang ia berikan kepada anak asuhnya jelang menghadapi timnas Jepang. Ia menyebut bahwa timnya tidak perlu overthinking di pertandingan tersebut. Jumat 15 November 2024 timnas Indonesia ditunggu sebuah pertandingan Big Match Day. Skuad Garuda akan menjamu timnas Jepang di SGIBK untuk pertandingan kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.